berada di dalam khotbah berseri yang baru. Ini sebenarnya bukan baru karena ini adalah Exodus, kitab Keluaran bagian kedua. Nah, awal tahun dari Januari sampai April kita membahas Exodus, kitab Keluaran dari kitab Keluaran pasal 1 sampai pasal 15. Dan minggu ini kita akan memulai kick off kitab Keluaran bagian 2. Setelah kita break selama beberapa bulan, kita akan memulainya. Dan kita akan membahas kitab Keluaran 16 sampai kitab Keluaran 40. Amin saudara ya. Nah kalau saudara ingin lebih engage lagi dengan khotbah berseri ini, kami menyediakan buku panduan, buku pendamping sermon series Exodus. Dan kalau saudara perhatikan buku ini sangat luar biasa karena buku-buku ini berbicara mengenai begitu banyak hal yang dibahas di dalam bagian kitab Keluaran khotbah bagian 2 ini. Mengenai jadwal khotbahnya, mengenai perintah-perintah Allah, mengenai tabernakel yang ada di sana. Mengingatkan mengapa kitab Keluaran ini sangat relevan dengan kehidupan Anda semua. Dan selain itu, saudara juga ada pertanyaan diskusi untuk small group, untuk care group saudara. Sehingga saudara tidak hanya mendengarkan khotbah, tetapi saudara juga bisa mendiskusikannya, engage bersama dengan komunitas Anda. Bahkan ada ide untuk pemuritan keluarga. Sehingga saudara pun tidak mengalami journey ini sendirian. Tetapi kalau Anda menikah, suami dan istri, Anda bisa membahasnya bersama-sama. Kalau Anda punya keluarga, anak-anak, Anda bisa membahasnya bersama-sama. Anda punya saudara, kakak atau adik, Anda bisa membahasnya bersama-sama dengan keluarga Anda. Sehingga iman Anda sekali lagi tidak hanya virtual faith, tetapi iman Anda menjadi iman yang nyata, berakar, bertumbuh, dan berbuah. Amin. Karena itu saudara bisa beli buku pendamping Exodus. Nah kalau saudara yang lalu belum sempat mengikuti khotbah berseri Exodus, saya menghimbau untuk saudara bisa mendengarkannya. Saudara bisa menemukan khotbah-khotbah yang lalu dengan mendownload app kami, Gibeon App di Google Play Store atau App Store di iTunes. Anda juga bisa mencari di Spotify atau di Joox. Atau saudara bisa datang ke YouTube channel kami, Gibeon Church Surabaya. Kami juga tayang di MNC Play, di live channel 2 kali seminggu. Hari Jumat jam 8 malam dan hari Minggu kita menayangkan ibadah kami live pukul 7 malam. Kami juga ada setiap hari dari Senin sampai Jumat pukul 7 sampai pukul 8 malam di Pijar TV. Kalau saudara mempunyai antena parabola dan saudara ada di luar Pulau Jawa, mungkin itu adalah sarana yang cukup baik kalau Anda suka menontonnya. Nah mungkin saudara bertanya kepada saya, mengapa kita membicarakan kitab Keluaran? Why Exodus? Mengapa kita tidak bicara tentang bagaimana kita menghadapi kesusahan karena COVID-19 ini? Bagaimana kita bisa mengalami terobosan dan yang lain-lain? Memang saudara, banyak sekali yang mungkin bertanya mengenai hal itu. Tetapi saya mau memberikan saudara sebuah jawaban yang mengingatkan kita kepada Exodus yang pertama. Kitab Keluaran akan membantu kita mengubah cara pandang kita. Sehingga pada waktu saudara dan saya melihat masalah yang ada di dalam dunia ini, Anda tidak menggunakan lensa manusia. Anda tidak menggunakan worldview yang duniawi atau yang fana. Tetapi Anda menggunakan lensa Alkitabiah. Anda menggunakan lensa Injil yang merupakan cara pandang Tuhan. Kisah Keluaran adalah tentang kisah Tuhan. Kisah kita yang ada di dalam ceritanya Tuhan. Pemahaman yang benar dan pandangan yang benar tentang siapa Tuhan itu akan membentuk dan mempengaruhi setiap aspek kehidupan kita. Cara berpikir kita, cara kita mengambil keputusan, cara kita bersikap, cara kita menangani stres. Mungkin banyak yang stres hari-hari ini. Cara kita menangani kecemasan dan pergumulan kita. Loh Pak, kenapa kok kita nggak bahas mengenai iman atau mengenai pergumulan, mengenai hidup sukses dan yang lain-lain. Saya mau katakan kepada saudara, kitab Keluaran akan membantu kita memahami semua itu dan memberikan pandangan tentang Allah yang lebih besar dari sekedar cara-cara atau langkah-langkah. Tapi pandangan tentang Tuhan yang dapat melampaui dan lebih besar dari semua masalah kita. Dan memberikan kita kepercayaan yang benar kepada Allah yang Alkitabiah. Yang setuju katakan amin. Amin. Jadi itulah sebabnya saya menekankan supaya saudara sabar dalam mendengarkan khotbah-khotbah ini. Nanti kalau saudara yang sudah terbiasa dengan mendengarkan khotbah Grace Preacher, kita akan membahas banyak hukum Taurat. Tetapi jangan takut,
saya akan membahasnya dengan lensa Injil. Sehingga waktu saudara menemukan semua kebenaran tentang hukum Taurat itu, Anda tidak melihatnya dari sisi legalistik, tetapi Anda dapat melihatnya dari sisi Injil. Amin. Nah, khotbah yang pertama dari kitab Keluaran ini judulnya adalah Looking Back and Going Forward. Artinya apa? Kita akan melihat ke belakang apa yang sudah dibahas. Kita akan melihat ke belakang apa yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga kita bisa melihat ke depan dengan suatu pengharapan. Sehingga saudara dan saya tidak lost di dalam masalah dunia yang penuh dengan masalah dan dunia yang penuh dengan kegelapan ini. Oke saudara? Nah ada tema yang berulang-ulang di dalam kitab Keluaran yang kita bahas terus-terusan. Dan kalau saudara perhatikan dari pasal 1 sampai pasal 15 itu bagaimana Tuhan mendengar jeritan bangsa Israel. Tuhan melihat penderitaan bangsa Israel. Dan Tuhan juga memilih Musa. Seseorang yang sudah dipilih Tuhan untuk menjadi pembebas. Tetapi perjalanannya melalui liku-liku yang luar biasa. Dan bangsa Israel untuk dapat akhirnya keluar dari Mesir harus mengalami berbagai macam penderitaan. Bahkan kalau saudara selidiki bangsa Israel ada di bawah perbudakan Mesir selama 430 tahun. Wow, bayangkan saudara. Tetapi di tengah-tengah masa kegelapan itu kita sudah belajar bahwa saya akan ulang beberapa poin. Yaitu Tuhan mengerjakan rencana yang indah di dalam hidup umatnya. Dan rencana Tuhan yang terjadi dan yang indah itu selalu tidak terjadi seperti yang kita bayangkan. Mungkin kita mempunyai ide-ide tertentu mengenai rencana Tuhan. Tetapi percayalah, kalau itu tidak terjadi sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan bayang-bayang kita, bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Tuhan sedang mengerjakan rencana yang indah. Dan rencana Allah yang dibangun atas janji-janjinya itu sering kali tidak terjadi seperti yang kita pikirkan. Kita semua, kalau saudara sadar bahwa kita ini semua manusia yang terbatas, tetapi Tuhan adalah Tuhan yang tidak terbatas. Amin, saudara. Tadi malam saudara tidur? Yes, saudara tidur. Saya mau kasih tahu kepada saudara, Tuhan tidak pernah tertidur. Dia adalah penjaga kita yang tidak pernah terlelap. Itulah sebabnya kalau kita menyadari bagaimana Tuhan itu begitu berdaulat di tengah-tengah sakit penyakit kita, di tengah-tengah masalah-masalah kita, di tengah-tengah keadaan dunia yang sedang bergejolak karena pandemi COVID-19. Saya yakin saudara akan mempunyai perspektif yang berbeda. Karena dimanapun saudara, apapun yang sedang saudara alami, percayalah Tuhan mengerjakan rencana yang indah. Katakan pada kanan kirimu, Tuhan mengerjakan rencana yang indah dalam hidupmu. Amin saudara. Dan rencana Tuhan tidak terjadi seperti yang kita bayangkan saudara. Dan kalau saudara perhatikan, saudara masih ingat ini adalah gambar di mana saya menjelaskan mengenai creation, fall, redemption, and restoration. Ini adalah the big picture, gambar besar mengenai narasi dari Alkitab. Alkitab adalah sebuah buku yang luar biasa. Dia bukan hanya buku tetapi firman Allah sendiri. Inerrancy, infallibility yang benar-benar tidak bisa diganggu gugat dan benar-benar otoritas tertinggi dari kehidupan kita semua. Maka kita harus sadar bahwa Alkitab itu dibagi 4 bagian. Bagaimana Tuhan menciptakan di Kejadian 1 dan Kejadian 2 segala sesuatu itu baik dan luar biasa indah. Tetapi apa yang terjadi? Kejadian 1 dan Kejadian 2 menceritakan bagaimana Tuhan menciptakan langit dan bumi dan manusia dan segala sesuatu yang sangat baik. Tetapi Kejadian 3, disitulah manusia jatuh dalam dosa. Sehingga persekutuan yang terjadi yang indah itu, yang sangat baik itu, di creation, mulai ternyata break off. Ada suatu perpisahan antara Tuhan dengan manusia karena dosa. Sehingga itulah yang terjadi adalah setelah creation adalah the fall. Dan apa yang terjadi di the fall? Kejadian 3 sampai Kejadian 11. Keadaan manusia makin buruk. Keadaan manusia makin jahat. Tetapi puji Tuhan. Rencana penebusan Allah. Redemption. Itu tidak start waktu perjanjian baru. Tidak mulai pada waktu Yesus datang. No. Tetapi dimulainya dari Kejadian 12. Waktu Allah memilih Abraham. Allah memilih keluarga Abraham, Ishak dan Yakub. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskan itu semua. Sampai kepada Yakub dan keturunannya yang menjadi bangsa Israel. Dan melalui bangsa Israel ini muncullah Musa.
Dan kalau saudara tarik ulur terus, sehingga muncullah Yesus Kristus inkarnasi dari Allah sendiri, firman-Nya yang menjadi manusia. Dan Yesus itulah yang membawa redemption ini kepada penggenapannya. Dan kita di mana? Kita ada di dalam perjanjian baru antara redemption dan restoration. Itulah sebabnya hari ini kita bisa look back sehingga kita bisa melihat ke depan. Kita lihat apa yang Yesus sudah lakukan sehingga kita mempunyai pengharapan dalam menghadapi masa depan. Karena hidup yang fana, penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Sehingga kita nanti akan mengalami restoration, consummation, pemulihan yang sempurna di langit baru, bumi baru, di mana Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Raja kita. Amin, saudara. Nah, kalau saudara perhatikan ini semua, of course hidup kita semua dan bahkan nasib bangsa Israel itu mengalami lika-liku kehidupan. Bayi Musa hampir dibunuh. Musa harus menyelamatkan, keluarga Musa menyelamatkan dirinya. Tetapi puji Tuhan, somehow Tuhan selalu bekerja. Musa juga harus akhirnya dibuang di padang belantara. Akhirnya dia lari di dalam padang gurun. Akhirnya dia menjadi gembala domba mertuanya, Jethro. Dan kemudian mulai di situ dia mendapatkan panggilan Tuhan. Saudara lihat ada liku-liku kehidupan. Saudara, di dalam liku-liku kehidupan seringkali kita bertanya-tanya, apakah ada penyertaan Tuhan di sana? Kalau saudara membaca narasi Alkitab, saudara harus sadar bahwa ada beberapa kebenaran yang perlu kita perhatikan. Yaitu apa? Keadaan baik bukan berarti adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dan keadaan buruk bukan berarti tidak adanya kehadiran dan penyertaan Tuhan. Jadi saudara harus sadar bahwa apa yang terjadi pada saat bangsa Israel ada di dalam perbudakan. Siapa yang berkuasa? Of course itu adalah Firaun. Firaun ada di dalam keadaan yang sangat powerful, keadaan yang sangat baik. Tetapi apakah Tuhan menyertai Firaun? Tidak. Jadi kita nggak boleh mengambil kesimpulan bahwa keadaan baik secara manusia itu artinya ada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Belum tentu, saudara. Karena pada saat itu yang mengalami keadaan baik adalah Firaun. Bangsa Israel sedang ada dalam pencobaan, ada di dalam perbudakan. Tetapi bukan berarti dalam keadaan yang buruk tidak ada kehadiran dan penyertaan Tuhan. Justru Tuhan tetap berdaulat, Tuhan tetap menyertai. Yang menyedihkan sekarang adalah teologi kemakmuran atau teologi mujizat atau teologi terapeutik ya saudara ya. Menyesatkan banyak gereja. Kalau kita perhatikan justru mereka berpikir bahwa kalau keadaan yang enak artinya Tuhan menyertai mereka. Atau keadaan yang buruk Tuhan lagi menghukum mereka. Cara pandang seperti ini akan membuat kita bingung karena logika itu bukan cara pandang yang alkitabiah. Sekali lagi saudara, ini yang perlu kita ketahui. Bahwa dunia ini adalah dunia yang sementara. Tidak bisa diukur seperti itu saudara. Nah inilah sebabnya kita perlu mempunyai worldview yang baik. Worldview yang alkitabiah. Kita perlu ganti worldview yang sesuai dengan dunia ini dengan biblical worldview. Kalau saudara mempunyai pikiran bahwa kalau hidupku itu nyaman, diberkati, oh luar biasa, semuanya smooth-smooth aja berarti Tuhan bersama dengan aku. Saudara akan bingung, saudara akan bertanya-tanya. Dengan logika itu, di cerita tadi yang saya ceritakan, Firaun kelihatannya seperti itu. Padahal siapa Firaun itu? Dalam konteks ini Firaun melawan Tuhan, musuhnya Tuhan. Tuhan menyertai siapa? Bangsa Israel yang sedang disertai. Bangsa Israel yang sedang mengalami masa kegelapan dan ditindas. Kalau saudara mempunyai worldview seperti itu, saudara akan kecewa dan marah sama Tuhan. Kalau kesuksesan dunia menjadi ukuran berkat dan ukuran penyertaan Tuhan dalam hidup kita, maka saudara akan kecewa dan akan marah sama Tuhan. Waktu hal yang buruk terjadi pada saudara dan saudara berpikir itu adalah ketidakkonsistenan Tuhan. Padahal itu adalah ketidakkonsistenan cara pandang kita. Bukan seperti itu saudara. Saudara perlu sadar. Justru di dalam masa yang penuh dengan kegelapan, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Dan penyertaannya sempurna atas umatnya. Amin saudara. Kenapa kok kita masih mengalami penderitaan? Saudara lihat dunia yang sudah jatuh dalam dosa ini. Dunia yang sudah dikutuk, ada di bawah kutuk dosa.
Jangan kaget kalau penuh dengan penderitaan dan kejahatan. Justru kagetlah kalau ada kebaikan, ada pemeliharaan Tuhan, ada anugerah Tuhan. Justru kagetlah kalau kita bisa mengecap kesetiaan Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau saudara saat ini mengalami masa kegelapan, jangan takut, jangan putus asa. Bukan Tuhan sedang menghukum, no. Justru Tuhan bekerja di belakang layar. Penyertaan Tuhan sempurna atas hidup saudara. Meskipun bangsa Israel mengalami masa kegelapan pada waktu itu. Bahkan pemimpin yang dipilih Tuhan yaitu Musa. Itu saat itu mau dibunuh. Dengan semua bayi laki-laki yang ditenggelamkan di sungai Nil. Tetapi Tuhan memakai segala sesuatu. Bahkan Tuhan pakai sungai yang digunakan Firaun untuk membunuh bayi-bayi. Justru dipakai Tuhan untuk menyelamatkan Musa sehingga bayi Musa itu hanyut ke tempat di mana putri Firaun mandi. Bayangkan, Firaun tidak mempedulikan wanita karena yang dibunuh hanya bayi laki-laki. Tetapi justru Tuhan pakai putrinya Firaun. Mungkin putri Firaun itu tidak dihitung sebagai putra mahkota. Tetapi Tuhan pakai putri Firaun dan menyelamatkan bayi Musa. Itulah sebabnya Musa artinya namanya diangkat dari air. Coba bayangkan. Tuhan membalik semuanya. Tuhan memakai yang kelihatannya lemah. Tuhan memakai kelihatannya sesuatu yang mau dipakai oleh iblis untuk membunuh. Justru dipakai untuk menyelamatkan. Saudara lihat cerita dan pola ini diulang-ulang. Bahkan dalam rencana penebusan Tuhan di dalam Yesus Kristus. Itu juga dibuktikan bahwa Tuhan tetap bekerja. Dan penyertaannya sempurna. Yang setuju katakan amin. Jadi hari ini kalau saudara mengalami sesuatu yang gak enak. Saudara sadarlah. Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara sedetik pun. Tuhan bersama dengan saudara. Tuhan memegang tanganmu. Tidak pernah kau ditinggalkan. Yang setuju katakan amin. Apa yang sedang saudara hadapi? Sakit penyakit, duka, masalah, kelemahan, dosa. Apa itu? Masa depan yang penuh dengan kegelapan? Jangan pernah takut. Di dalam masa kegelapan, Tuhan tetap bekerja di belakang layar. Dan penyertanya sempurna atas umatnya. Amin. Nah ini adalah tema yang diulang-ulang dari Keluaran 1 sampai Keluaran 15. Yang kedua adalah Tuhan menyatakan namanya. Tuhan menyatakan nama ini merupakan doctrine of God. Doktrin yang sangat luar biasa. Dan kalau saudara sadar akan hal itu akan membuat saudara kuat. Bagaimana Tuhan menyatakan namanya? Di Keluaran 3, 14-15 firman Allah berkata kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku, telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya berfirman Allah kepada Musa, beginilah kau katakan pada orang Israel, Tuhan Allah, nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya dan itulah sebutanku turun-temurun. Saudara bisa lihat di sini. I am what I am. Tuhan berkata kepada Musa, aku adalah aku. Eye, Esher, Eye. Maksudnya apa? Saudara, saya kasih tahu kepada saudara ya. I am itu saya adalah seorang suami. Saya adalah seorang bapak. Saya adalah seorang pendeta gembala jemaat. Saya adalah seorang business owner. Tetapi when I say saya, I am something. That something itu perlu ada. Saya kasih contoh. Saya adalah seorang suami. Saya nggak bisa jadi seorang suami kalau saya nggak punya istri. Betul saudara? Kalau saya nggak punya seorang istri dan saya bilang saya suami, itu namanya jomblo gendeng gitu saudara. Jomblo gila, betul ya saudara? Karena dia sedang halusinasi gitu saudara. Karena dia masih single tapi dia ngaku dirinya suami. Istrinya siapa gitu saudara. Jadi kalau saya bilang saya seorang suami, saya perlu ada istrinya. Kalau saya bilang saya seorang bapak, saya perlu ada anak. Kalau saya seorang business owner, perlu ada bisnis. Kalau saya seorang pendeta gembala jemaat, perlu ada jemaatnya. Kalau saya nggak punya jemaat sama sekali, dan saya nggak pernah menggembalakan jemaat, terus saya bilang saya pendeta jemaat. Itu seperti orang aneh gitu saudara. Nah saudara lihat, keberadaan saya itu tidak bisa self-sufficient, self-defining. Tetapi saya perhatikan saudara. I am who I am. God is self-defining, self-existing God. Aku adalah aku. Yaitu Allah yang mendefinisikan dan Allah Tritunggal yang eksistensial dari dirinya sendiri. Saya jelaskan, saudara bisa lihat kepada saya.
Tuhan tidak menjadi Tuhan karena dia melakukan sesuatu. Tuhan tidak menjadi baik karena dia memenuhi kriteria kebaikan dan melakukan apa yang menjadi kriteria kebaikan itu sehingga dia menjadi baik. Tetapi Tuhan adalah sang kebaikan itu sendiri. Kalau seorang manusia ingin dianggap jadi orang baik, gimana kita bisa jadi papa yang baik? Ya kita harus menjadi papa yang mengasuh anak, terlibat dengan anak, membiayai anak, meluangkan waktu untuk anak, mengasihi anak kita. Maka kita bisa dibilang orang jadi papa yang baik. Gimana saudara jadi orang yang baik? Oh kalau kamu ramah, suka menolong, orang yang suka melakukan kegiatan sosial, tidak mendendam, pemaaf, sabar, setia kawan, maka kamu orang baik. Itu manusia. Untuk perlu baik atau good, itu perlu sebuah standar, tolak ukur. Baik or good. Kalau kita memenuhi standar tersebut, maka kita baru bisa disebut baik. Tetapi bukan begitu dengan Tuhan. Tuhan baik bukan karena dia menyertai. No. Karena Tuhan adalah sang kebaikan itu sendiri. Itulah sebabnya dia melakukan kebaikan-kebaikan itu. Karena dialah definisi kebaikan. Itulah self-defining God. I am who I am. Bukan karena Tuhan itu mengampuni, tetapi dialah definisi pengampunan itu sendiri. Itulah sebabnya dia mengampuni bukan karena dia memenuhi standar pengampunan tertentu. Bukan, tetapi standar pengampunan itu adalah Tuhan. Bukan karena dia melakukan hal-hal tersebut, tetapi Tuhan adalah self-defining God. Tuhan adalah sang kebaikan itu sendiri. Dan kebaikan Tuhan tidak ditentukan oleh suatu definisi atau standar. Tetapi Tuhanlah definisi, standar, tolak ukur kebaikan itu. Amin saudara. I am who I am. Tuhan bilang, aku sudah eksis. Aku dalam ketritunggalanku sudah sufisiensi. Tidak membutuhkan siapapun. Jadi kalau aku menciptakan ini semua, itu karena adalah anugerah yang aku berikan kepadamu. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Artinya Tuhan itu adalah Tuhan yang berdaulat, berkuasa. Allah yang transenden. Allah yang berdaulat, berkuasa jauh melampaui ruang, waktu dan sejarah. Tapi puji Tuhan, dia bukan hanya Allah yang transenden. Dia bukan Allah yang menciptakan sesuatu dan meninggalkan ciptaannya itu. Dia adalah Allah yang imanen. Ini merupakan pelajaran dari katekismus reformasi ya saudara. Allah yang peduli terhadap ciptaannya. Allah yang pribadi, personal, begitu dekat dengan kita, mengasihi kita dan dapat dipercaya. Saudara, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ini adalah definisi dari siapa Allah itu. I am who I am. God is self-defining, self-existing triune God. Tuhan bukan hanya punya kebaikan atau memiliki kebaikan atau mencari kebaikan, tetapi Tuhanlah definisi dan eksistensi kebaikan itu sendiri. Tuhan bukan hanya punya kasih atau cari kasih atau melakukan kasih. Tetapi Tuhan adalah kasih itu sendiri. Definisi dan eksistensi kasih itu adalah Tuhan. Tuhan bukan hanya punya kesetiaan atau berlaku setia atau mengusahakan kesetiaan. Tetapi definisi dan eksistensi kesetiaan itu, itulah Tuhan. Ada orang yang pernah konseling sama saya. Wah Pak, saya susah banget percaya sama Tuhan. Kenapa? Saya tidak percaya sama Tuhan. Kecuali pada waktu itu dia sedang mengalami masalah financial. Dia bilang, saya tidak percaya Tuhan kecuali dia berikan saya terobosan keuangan. Saudara, kebaikan Tuhan tidak tergantung dari standar apapun. Karena definisi kebaikan dan eksistensi kebaikan adalah Tuhan sendiri. Jadi, apakah saudara mengalami masalah keuangan mendapatkan terobosan atau tidak? Itu bukan membuat Tuhan dia insecure gitu ya. Karena saudara bilang kalau engkau tidak memberikan aku terobosan, engkau bukan Tuhan. Tuhan tidak pernah seperti itu. Tuhan tetap baik apapun yang terjadi dalam hidup kita. Dia adalah Tuhan yang tetap baik. Bukan karena dia gak peduli, karena mungkin ada sesuatu yang lebih besar yang dia rencanakan dalam hidup saudara dan saya. Karena dia adalah kebaikan yang kekal. Tuhan adalah Tuhan. Jadi waktu itu Musa disuruh menghadap ke Firaun dan bilang, God is God, I am who I am. Jadi kalau saudara baca Alkitab dan kalau saudara baca Alkitab bahasa Inggris dan ada tulisan-tulisan yang
Lord itu semuanya caps, semuanya capital, huruf besar. Itu adalah Yahweh. I am who I am. I am who I am. Firaun memang kelihatannya hebat. Firaun kelihatannya berkuasa. Tapi kuasa Firaun tidak sebanding dengan Tuhan. Apa yang sedang terjadi di dunia ini? Sudah melihat kekacauan banyak. Pemerintahan banyak yang kacau. Di luar sana negara-negara banyak yang kacau. Tetapi saya mau kasih tahu kepada saudara. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas semua kekacauan yang ada di bumi ini. Jadi tenang saudara. Rest. Beristirahatlah. Tenanglah di dalam kedaulatan Tuhan yang melebihi kuasanya. Kuasanya melebihi dari semua kuasa kerajaan di dalam dunia ini. Yang setuju, katakan amin. Nah, hari ini, saya tahu saya sudah menghabiskan kira-kira 30 menit untuk menceritakan ini semua. Hari ini saya cuma hanya mau bahas 3 ayat. 3 ayat ini adalah Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Mungkin saudara bertanya, "Loh pastor, bukannya kemarin itu adalah Keluaran 15 yang terakhir?" Benar, minggu depan kita akan mulai Keluaran 16. Tapi hari ini kenapa saya mau bahas Keluaran 19 ayat 4 sampai 6? Itu karena ada maksudnya. Karena para ahli Alkitab membagi kitab Keluaran itu menjadi 2 bagian. Keluaran 1 sampai 19, yaitu pembebasan bangsa Israel dari Mesir sampai ke Gunung Sinai. Dan kemudian Keluaran 19 sampai 40, yaitu pemberian hukum Allah kepada Israel yang berkemah di Gunung Sinai. Jadi kitab Keluaran itu dibagi dengan 2 bagian. Nah, ayat 4 sampai ayat 6 itu adalah ayat pivot. Saudara tahu pivot? Kalau sudah main basket, pivot itu seperti gini. Kaki pivot. Jadi kaki ini tidak boleh kemana-mana tetapi berhenti di tempat. Tetapi membuka sebuah gerakan yang lain. Pivot itu juga seperti engsel. Engsel itu adalah ada pintu yang dibuka untuk masuk ke bagian yang berikutnya. Nah, ayat 4 sampai 6 adalah ayat pivot. Yang sangat pivotal untuk memasuki babak baru. Poin penting di dalam cerita ini, di mana Musa memimpin Israel tiba di Gunung Sinai. Baru saja mengalami pertolongan Tuhan di Laut Merah dan mereka akan berproses dalam proses menerima 10 perintah Allah. Nah, kita akan baca sama-sama dari 3 ini, kita akan mendapatkan intinya, kemudian gospel connection-nya, oke? Kita akan baca sama-sama, saya akan bacakan kepada saudara, saudara baca yang kuning, saya baca yang putih. Keluaran 19 ayat 4. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Ayat 5. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat 6. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Poin saya yang pertama dari Keluaran 19 ayat 4 sampai 6 adalah ini. Yang pertama adalah Tuhan mengingatkan umatnya atas pembebasannya yang dahsyat dari belenggu perbudakan Mesir. Saudara perhatikan ayat yang keempat. Dikatakan apa? Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan. Jadi saudara bisa lihat sini sekarang. Saudara perhatikan bahwa Tuhan ingin mengingatkan bangsa Israel. Sebelum Tuhan memberikan hukum Taurat kepada bangsa Israel. Sebelum Tuhan menunjukkan karakternya yang kudus kepada bangsa Israel. Tuhan mengingatkan bangsa Israel bagaimana Tuhan menyertai. Bagaimana Tuhan membebaskan umatnya secara dahsyat dari belenggu perbudakan di Mesir. Dan coba kita kembali kepada ayat itu. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Wow, coba perhatikan di sini. Bagaimana apa yang telah kulakukan. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Setiap kali bangsa Israel berbicara tentang sayap Raja Wali. Itu berbicara tentang penyertaan Tuhan yang sempurna. Dan memberikan keselamatan kepada umat yang semestinya mengalami kebinasaan. Sayap Raja Wali itu perlindungan, pemeliharaan, providence of God, salvation of God, penyertaan Tuhan. Itu adalah sayap Raja Wali yang digambarkan di dalam perjanjian lama berulang-ulang. Saudara coba perhatikan di sini. Bangsa Israel adalah bangsa yang mudah sekali lupa. Baru keluar dari Mesir. Baru dikejar oleh orang-orang Mesir.
Baru mengalami tulah-tulah itu semua dan semua tulah-tulah itu tidak menyentuh mereka. Baru melihat anak-anak sulung pada mati, tapi anak-anak mereka tetap hidup. Dikejar oleh tentara Mesir, mereka bilang, mendingan kita kembali ke Mesir, bersungut-sungut. Mudah sekali bersungut-sungut. Saya mau tanya sama saudara, apakah bangsa Israel itu layak untuk menerima pertolongan Tuhan? Saudara, kalau Tuhan membebaskan bangsa Israel dengan dahsyat dari belenggu perbudakan Mesir. Dan Tuhan ingin mengingatkan umatnya. Kenapa? Karena umatnya mudah lupa. Atas kriteria apa? Kualifikasi apa? Bangsa Israel itu dilepaskan dari Mesir. Tidak ada kualifikasinya. Ini adalah semata-mata God sovereign grace. Kasih karunia Tuhan yang berdaulat. Apakah Israel layak untuk mendapatkannya? Tidak. Tidak ada satupun kualitas dari diri Israel sendiri yang bisa memiliki kualifikasi untuk memikat Tuhan, untuk memilih mereka. Pilihan Tuhan atas mereka adalah pemberian yang tidak bersyarat. Kasih yang tidak bersyarat, murni anugerah Tuhan. Yang setuju katakan amin. Jadi Tuhan ingin mengingatkan apa? Ingin mengingatkan anugerahnya kepada bangsa Israel. Tuhan ingin mengingatkan apa? Kebaikannya kepada bangsa Israel. Tuhan ingin mengingatkan apa? Karya keselamatannya kepada bangsa Israel. Di mana bangsa Israel semestinya tidak layak. Kelakuannya tidak sesuai seperti seorang umat Tuhan. Tetapi Tuhan tetap setia. Dan Tuhan tetap melakukan pembebasannya yang dahsyat itu. Yang setuju katakan amin. Jadi yang pertama, saudara, Tuhan mengingatkan. Berapa banyak dari kita yang lupa hari ini kalau Tuhan begitu sayang sama saudara. Saat saudara mengalami kegelapan, saat saudara mengalami masalah, saudara sedang mengalami himpitan. Mungkin sekarang perkawinanmu sedang kacau balau. Mungkin ekonomimu kacau balau. Mungkin tubuhmu saat ini sedang sakit. Mungkin hidupmu sedang penuh dengan keputusasaan. Ingatlah akan anugerah kasih karunia Tuhan. Kalau saudara memiliki harta-harta yang tidak bisa dibeli adalah keselamatan yang kau miliki. Uang berapapun tidak bisa membeli itu. Biarlah engkau tetap ingat Tuhan mengasihi. Dan kasih karunia Tuhan tetap menyertai engkau. Yang kedua, Keluaran 19 ayat 5. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Nah, saudara perhatikan di sini. Saya stop di situ ya. Ayat 5. Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Itu artinya apa? Ketaatan adalah respon dari anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Saudara masih ingat? Di dalam Eklesia ada segitiga ini. Saudara, Injil Kristus itu berbeda dengan antinomianisme dan legalisme. Nah, saudara perhatikan, legalisme itu selalu berpikir apa? Saya harus taat dulu baru saya diselamatkan. Baru saya diterima oleh Tuhan. Itu legalisme. Antinomianisme selalu berbicara apa? Oh, saya sudah diterima oleh Tuhan, maka saya tidak perlu taat. Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Oh, makanya saya bisa hidup sempurna. No. Pola Tuhan bahkan dari perjanjian baru. Dari perjanjian baru dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Jadi maksud saya dari perjanjian lama dan perjanjian baru tidak pernah berubah. Tuhan menyelamatkan umatnya dulu. Baru kemudian setelah itu kalau ada kata-kata ketaatan. Ketaatan merupakan respon dari kita. Bukankah ini selaras dengan Injil Kristus? Saya sudah diselamatkan oleh Tuhan. Saya sudah diterima oleh Tuhan. Maka saya mau taat dengan sukacita. Karena apa? Karena keselamatan yang luar biasa yang sudah saya terima. Itulah Injil Kristus. Jadi kita dibenarkan, dikuduskan, diselamatkan karena kasih karunia oleh iman. Bukan karena perbuatan. Kebaikan kita, tetapi hanya karena kasih karunia, sola gracia, oleh iman, sola fide. Tetapi anugerah dan iman yang menyelamatkan itu akan selalu membawa kita kepada pertobatan dan mengubah hidup kita dan memimpin hidup kita dan menghasilkan buah apa? Ketaatan. Buah apa? Buah kekudusan. Buah apa? Perbuatan baik dalam hidup seseorang. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau di sini saudara lihat, Tuhan sudah menunjukkan kasih-Nya yang besar. Dan baru setelah itu dia berbicara tentang
ketaatan. Karena ketaatan adalah respon dari anugerah keselamatan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Lihatlah pola Alkitab. Pola Alkitab tidak berubah dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Yang setuju katakan amin. Coba perhatikan. Tuhan memberikan hukum Taurat bukan sebelum bangsa Israel dibebaskan dari Mesir. Enggak gini kan. Oh, kamu masih ada di dalam perbudakan. Tak kasih hukum dulu. Taat dulu. Nanti aku keluarkan kamu. Enggak gitu kan. Tuhan keluarkan mereka dulu. Tuhan enggak bilang waktu bangsa Israel lagi dikejar-kejar oleh tentara Mesir. Sebelum menyeberang Laut Merah. Tuhan enggak bilang, ayo janji taat dulu. Nanti baru laut terbelah. Enggak pernah ada gitu. Tuhan melakukan laut terbelah dahulu. Tuhan membaptis mereka. Saudara masih ingat? Ini adalah gospel connection dalam Laut Merah. Masuk di bawah air, keluar dari air. Bersatu dengan kematian Kristus dan bangkit. Bersatu dalam kebangkitan Kristus. Tuhan melakukan itu semua dulu. Baru setelah itu dimampukan taat. Tuhan tidak memberikan hukum Taurat sebelum bangsa Israel menyeberangi Laut Merah. Tuhan tidak mengancam bangsa Israel. Taat dulu, baru kulepaskan engkau. No. Tuhan melepaskan dulu. Tuhan membebaskan dulu. Tuhan memberikan kebebasan. Dasarnya apa? Anugerah. Salvation by grace alone. Amin, saudara. Nah, tapi mungkin sudah bertanya, tapi pastor ini ayatnya coba dibaca lagi. That's right. Saya senang Anda bertanya. Karena saya sudah memikirkan jawabannya sebelum Anda bingung tentang jawabannya. Karena ayatnya selanjutnya begitu kan, ayat 5. Jadi sekarang jika kamu, tadi sudah diingatkan tentang anugerah Tuhan. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Ayat ke-6, ini yang jadi tambah bingung. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Mungkin sudah bertanya, di situ masih akan loh Pak. Di situ Pak Pendeta masih akan. Jadi belum loh. Masih belum menjadi harta kesayangan. Masih belum menjadi kerajaan imam. Masih belum menjadi bangsa yang kudus. That's right. Pada saat itu memang ada suatu requirement. Ada suatu syarat. Meskipun Tuhan sudah memberikan anugerah. Tetapi Tuhan ingin ketaatan bangsa Israel menjadi respon. Bukan berarti Tuhan mengubah. Karena sampai saat itu umat Israel adalah umat pilihan Allah. Tetapi saudara lihat di sini. Disinilah gospel connection-nya. Ini saya akan memberikan gospel connection di sini. Saudara coba perhatikan ayat yang baru saudara baca. Dan saya akan tunjukkan kepada saudara kata-kata kunci-kunci yang bisa kita perhatikan. Oke? Kalau kita lihat. Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Katakan harta kesayanganku. Kemudian kamu akan menjadi bagiku apa? Kerajaan imam. Katakan sama-sama imam. Ada buku kitab di Alkitab namanya apa? Imamat. Dan bangsa yang kudus. Ini semua masih akan. Sudah tahu ini di Keluaran. Tapi ada ayat di perjanjian baru. Di 1 Petrus. Petrus adalah chief apostle. Ketua dari para rasul. Dia berbicara apa? 1 Petrus 2 ayat 9. Waktu dia berbicara tentang karya Yesus Kristus. Dia bukan lagi berbicara akan. Dikatakan apa? Tetapi kamulah. Kamu ini siapa? Saudara dan saya. Gereja yang merupakan Israel yang baru. Kamulah. Bukan kamu akan. Tetapi kamulah. Kita kembali ke ayatnya. Kamulah apa? Bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Dikatakan di sini bukan akan, tetapi kamulah. Tetapi sudah, tetapi telah. Saudara, ingat, kisah Keluaran adalah kisah kita. Kalau kita kembali kepada gambar ini, di mana ada creation, fall, redemption, restoration. Pada waktu fall, saudara lihat di kitab Keluaran, bangsa Israel dibelenggu oleh perbudakan Mesir, sang Firaun.
Dan Tuhan mengirimkan Musa, seseorang yang dipilih dan dianugerahi Tuhan. Musa sempurna? Tidak sempurna. Tetapi Tuhan memakai orang yang tidak sempurna ini untuk melepaskan dan membebaskan bangsa Israel. Puji Tuhan. Bukankah ini cerita kita? Kita jatuh di dalam dosa. Dari creation we fall. Karena Adam kita ada di dalam kutuk dosa. Dibelenggu oleh dosa. Kita diperbudak. Mesir adalah lambang dari dosa dan maut. Dan itu adalah perbudakan kita semua. Dan puji Tuhan, Tuhan tidak mengirimkan hanya utusannya, tetapi dia mengirimkan dirinya sendiri. Tuhan mengirimkan Yesus Kristus. Kita diperbudak oleh dosa dan upah dosa adalah maut. Tetapi dia yang tidak mengenal dosa menjadi dosa, menanggung maut itu. Sehingga Yesus harus menanggung maut supaya saudara dan saya yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Itu adalah cerita kita. Nah saudara, masalahnya banyak orang yang tidak sadar bahwa kita sedang diperbudak oleh dosa. Itulah sebabnya 3.500 tahun yang lalu Allah memberikan hukum Taurat. Supaya kita sadar bahwa kita orang berdosa. Melalui hukum Taurat kita sadar karakter kekudusan Tuhan itu seperti itu. Kita sadar bahwa kita tidak bisa memenuhi hukum Taurat. Tidak mampu untuk menggenapi hukum Taurat. Itulah sebabnya Allah mengirim Yesus. Yesus berkata di Matius 5 ayat 17, aku tidak datang untuk menghapuskan hukum Taurat, tetapi aku datang untuk menggenapi hukum Taurat. Luar biasa saudara. Hukum Taurat itu tidak bisa menyelamatkan. Hukum Taurat itu seperti mesin MRI. Saudara pernah MRI di rumah sakit? Kalau saudara sakit pernah ngomong gini, sudah masukin ke mesin MRI aja supaya dia sembuh. Loh, mesin MRI itu bukan obat. Mesin MRI itu adalah mesin analisis untuk menunjukkan sakitmu itu apa. Hukum Taurat itu bukan obat dari dosa. Hukum Taurat itu seperti mesin MRI. Tidak bisa kita, udah kasih aja hukum biar dia berubah. Tidak bisa kita berubah. Mesin MRI hanya menunjukkan penyakit kita itu apa. Begitu juga hukum Taurat menunjukkan penyakit kita itu apa, yaitu dosa. Kita tidak bisa berubah hanya karena ditunjukin ini kamu salahnya di sini. Tapi puji Tuhan, melalui Injil, Injillah yang menjadi obat kita. Anugerah Tuhan yang mengubah natur kita. Barang siapa yang ada di dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Saudara dan saya menjadi ciptaan yang baru. Kemuliaan Allah yang pernah hilang karena dosa dikembalikan oleh Tuhan. Bukankah itu merupakan kabar baik, saudara? Saudara, saya mau kasih tahu The Gospel Connection, kabar baik yang terbaik. Untuk membebaskan Israel dari Mesir, Allah kirim hambanya Musa. Untuk membebaskan kita dari dosa, Allah kirim dirinya sendiri, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, yaitu Yesus Kristus. Wow, ini merupakan kabar baik. Yang setuju katakan amin. Saudara, 2 Korintus 5 ayat 19 berkata apa? Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Coba saudara lihat di sini. Bagaimana pelanggaran itu tidak dapat diperhitungkan. Kita memiliki pelanggaran dan dosa. Bagaimana itu bisa dilupakan oleh Tuhan? Karena ada yang menanggungnya. Karena itu semua ditimpakan kepada Kristus. Saudara pernah dengar bahwa there is no free lunch in this world? Tidak ada hal yang gratis di dunia ini. Benar saudara ya? Saudara pergi ke mall, saudara naik lift, saudara dikasih ada tulisan gak? Kalau mau naik lift ini harus masukkan 10.000. Gak ada kan saudara? Saudara langsung pencet dan saudara masuk lift, sudah naik. Saudara bilang, oh naik lift gratis. Gak gratis, ada orang lain yang bayar. Saudara harus sadar bahwa kalau saudara menikmati sesuatu dan itu saudara gak bayar, karena ada orang lain yang bayar. Kalau saudara menerima keselamatan dalam hidupmu dan saudara tidak membayar apapun untuk keselamatan itu bukan berarti gratis. Karena keselamatan harganya mahal. Karena ada orang lain yang bayar. Allah mendamaikan dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Allah mendamaikan manusia yang berdosa dengan dirinya sendiri oleh Kristus. Itulah sebabnya di Taman Getsemani Yesus berdoa, Tuhan biarlah cawan ini berlalu. Karena Yesus mengerti betapa mengerikannya
cawan murka Allah atas dosa yang harus dia tanggung. Betapa beratnya beban yang harus ditanggung Yesus Kristus saat dia minum cawan itu. Dan dia tidak minum separuh-separuh. Dia menyerahkan dirinya. Dia minum sepenuhnya sampai habis. Itulah sebabnya kalau sudah perhatikan di Titus 2 ayat 13c sampai 14 dikatakan apa? Juru selamat kita, Yesus Kristus, telah apa? Menyerahkan dirinya bagi kita. Untuk apa? Membebaskan kita. Membebaskan saudara dan saya dari belenggu kutuk dosa. Dari segala kejahatan. Evil in this world. Untuk apa? Untuk apa, saudara? Untuk menguduskan bagi dirinya suatu apa? Umat. Kepunyaannya sendiri. Masih ingat? Engkau akan menjadi bangsa yang kudus. Umat kepunyaanku. Kerajaan imam. Umat kepunyaan Allah sendiri. Lihat, ini semua sudah digenapi. Saudara, saya mau kasih tahu. Melalui karya Kristus, semua yang akan menjadi sudah. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara ada di gedung, saya pasti minta saudara untuk tepuk tangan untuk Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah karya Allah yang ajaib. Kekristenan bukan berarti saya harus begini, saya harus begini. Sehingga baru saya terima. No. Bukan saya harus. Tetapi saya sudah. Yesus lebih dulu. Yesus sudah. Maka saya mampu. Maka saya sudah terima. Semua yang akan menjadi sudah. Sekali lagi 1 Petrus 2 ayat 9 kita baca pelan-pelan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara lihat, yang pertama terjadi 1500 tahun kemudian Petrus menulis ini. Keluaran ditulis dan itu semua akan. 1500 tahun kemudian Petrus berkata, sudah. Supaya apa? Perhatikan, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Saudara, kalau saudara jadi bangsa yang kudus, saudara jadi imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah, itu bukan supaya saudara jadi orang yang cuman hanya egois, no. Tetapi terang itu tidak bisa disembunyikan. Di dalam dunia yang penuh dengan kegelapan, saudara yang sudah diselamatkan, saudara yang memiliki terang Kristus, Tuhan ingin kita keluar membawa terang Kristus dimanapun saudara berada. Yang setuju katakan amin. Di dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan, saudara yang sudah dijadikan umat kepunyaan Allah, Tuhan ingin kita membawa pengharapan Kristus kepada dunia. Di dalam dunia yang penuh dengan kebencian dan kemarahan, di dalam dunia yang penuh dengan keputusasaan yang terjadi karena COVID-19, Tuhan ingin mengirim kita yang sudah menjadi umat kepunyaan Allah untuk membawa kasih Kristus, untuk membawa pengharapan Kristus. Di dalam dunia yang penuh dengan pengkhianatan dan dendam, Tuhan yang sudah membuat kita menjadi umat kepunyaannya, Tuhan ingin mengirim kita supaya kita bisa menunjukkan kesetiaan Kristus dan pengampunan Yesus Kristus. Yang setuju katakan amin. Dunia yang penuh dengan eksploitasi, penuh dengan transaksi, Tuhan ingin mengirim kita untuk menjadi penyalur anugerah dan kasih karunia, menjadi penyalur kasih Tuhan yang tidak bersyarat. Amin, saudara.